Mirna, tadi kita sudah berbicara cukup banyak tentang peluang wisata virtual tour, baik dari apa sih itu virtual tour itu sendiri, kemudian bagaimana peluangnya, bagaimana kendalanya. Nah, sekarang strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan peluang-peluang di virtual tour ini? Kemudian bagi travel agent atau pelaku-pelaku wisata yang lainnya itu apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi situasi seperti ini? Ya, ini pertanyaan yang gampang tapi agak susah menjawabnya melihat keadaan yang terjadi sekarang ini. There's no perfect strategy kata orang Sicily kan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Tapi kita sebagai manusia yang memiliki keyakinan harus mengedepankan apa yang disebut dengan mala tudruku kullu fala tudruku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita penuhi semuanya, jangan kita tinggalkan sepenuhnya. Artinya virtual tour ini memang menjadi salah satu peluang yang kita tidak bisa raih semuanya terkait dengan pariwisataan kita sekarang. Strategi mungkin yang paling utama adalah dari sisi komunikasi dulu, komunikasi antara agent to agent. Itu strategi. Misalnya kita memiliki networking dengan travel agent ini, bagaimana peluang apa yang harus kita lakukan? Ayo kita bertemu, berbicara. Kalau memang kita harus melakukan sekian persen dari tour yang biasa kita lakukan offline ini, kita harus lakukan online. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Kita bicara, kita lengkapi alatnya, kemudian kita bicara quotation, harga dan sebagainya. Karena ada perbedaan ketika melakukan virtual tour yang live dengan virtual tour yang menggunakan gambar yang sudah tersedia. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia live maka kemungkinan kita harus menggunakan lebih dari satu guide. Kalau dia hanya fokus kepada satu objek, memang maksimal kalau virtual tour ini 2,5 jam itu sudah maksimal. Kecuali memang ada special interest tour yang terkait katakanlah menghadirkan para scholar, akademisi yang memang fokus kepada penelitian. Bisa juga itu dikatakan virtual tour karena menuju objek. Itu bisa dia mungkin bertahan 2,5 jam. Tapi kalau wisatawan yang umum, konvensional turis, saya pikir 2,5 jam itu terlalu lama. Nah, ini strategi ini kan harus dibicarakan dari agent to agent. Nah, itulah mungkin perlu adanya sebuah kalau dulu kita biasa menyebut sampai sekarang ya pasar wisata ya. Kalau ini mungkin apa disebutnya, apakah secara virtually atau secara offline juga untuk berbicara. Ayo kita melakukan itu yang dari sisi industrinya. Kemudian tentunya strategi yang tidak kalah pentingnya adalah dari pemangku kebijakan, dari pemerintah. Pemerintah harus mulai memberikan peluang bahwa virtual tour ini memang layak untuk kita jual sebagai wacana untuk kita berbisnis, wacana untuk terjadinya sirkulasi ekonomi dan juga untuk awareness. Jadi pemerintah diharapkan lebih aktif lagi memberikan peluang media untuk bertemunya travel agent ini. Mungkin difasilitasi lah gitu bahasanya. Dan last but not least tentunya dari SDM-nya sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, baik itu pemandunya dan travel agentnya sendiri. Karena ini kan sudah berkaitan dengan teknologi, Mas. Nah, itu jadi bagaimana kalau ya banyaklah hal-hal yang memang harus kita benahi. Yang jelas memang sampai suatu saat ini kan sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan. Kalau dulu kan hanya kita lihat di film-film. Saya bahkan berpikir bahwa virtual tour nanti ini kita seperti masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian ditutup kita. Jadi pikiran kita yang that's real virtual mungkin. Jadi itu yang akan membawa kita jadi seperti kita berada di sebuah tempat. Not hallucinate ya, tapi bagaimana cara kita dibawa, bisa saja seperti itu ke depannya. Ini kan kita baru latihan ini, Mas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya dengan dengan kecerdasan buatan ini, suatu yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Karena begitu banyak pekerjaan yang hilang, tetapi menghadirkan pekerjaan yang baru. Kan prediksinya lupa 2030 akan terjadi lompatan. Tapi dengan adanya pandemi ini kan mempercepat sekali ya. Baik, sayang sekali waktu kita habis. Mungkin singkat saja sebagai closing statement. Tadi sudah sampai sedikit disinggung bagaimana seharusnya peran serta pemerintah gitu.
Boleh jadi closing statementnya mungkin? Iya, closing statement saya dengan apa yang terjadi sekarang ini, mari kita bersama-sama untuk saling menguatkan tentunya. Kemudian virtual tour sebagai salah satu strategi exit untuk membuat wisatawan bisa menikmati destinasi kita, dalam hal ini Lombok, itu harus semakin diperkuat dengan cara bagaimana para travel agent memiliki visi ya yang sama terkait dengan virtual tour ini. Mungkin itu, dan pemerintah juga mensupport itu ya. Baik, terima kasih Bang. Jadi peran serta semua pihak, terutama sekali pemerintah, support itu harus untuk mewujudkan semua keinginan kita dalam menghadapi masa yang sulit ini. Dan di dalam setiap masa yang sulit ini pasti ada peluang yang bisa kita maksimalkan atau manfaatkan. Demikian, saya David Riyadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.